Oke, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan diskusi bagaimana pemrograman PLC S7 1200 dengan menggunakan software TIA Portal. Nah, nanti kita menggunakan software TIA Portal versi 15. Sedangkan hari ini nanti kita akan membuat program. Tentunya pertama adalah setting untuk parameternya, setting jenis PLC-nya, kemudian membuat program, terus kemudian nanti disimulasikan dengan menggunakan S7 PLC Simulation ya, versi 15. Oke, mari kita buka softwarenya. Ini adalah softwarenya, kita buka. Jadi nanti untuk pertama kali, jadi ini untuk baru pertama kali kita belajar menggunakan software TIA Portal. Jadi nanti kita akan membuat dari hal yang paling sederhana, gitu ya. Terus kemudian kita nanti belum di-download ke PLC, kita masih disimulasikan secara online menggunakan S7 PLC Sim. Oke, jadi kalau kita buka software TIA Portal, ini adalah tampilan pertamanya. Nah, di sini kita bisa membuka program yang dulu sudah ada, atau jika kita ingin membuat baru, maka kita klik di sini, Create Project. Nah, kalau migrate project ini digunakan untuk membaca program PLC kita yang digunakan atau yang dibuat di versi sebelumnya. Oke, kita create new project, kita namakan project di sini misalnya latihan 5. Jadi semua jenis PLC pasti kita akan mulai membuka project kita, ya. Demikian pula di TIA Portal di sini. Jadi ini identik untuk PLC yang sama. Sebelumnya kita biasa banyak menggunakan CX Programmer, maka pertama kali kita membuat project kita, terus kemudian nanti yang setelah ini kita harus menentukan PLC yang nantinya akan kita gunakan. Karena kalau PLC-nya itu berbeda dengan setting setup yang ada di TIA Portal, maka program itu tidak bisa di-download. Oke ya. Nah, kalau sudah, maka kita akan muncul tampilan seperti ini. Maka di TIA Portal di sini kita sudah diberikan langkah-langkah sehingga lebih mudah ya. Nah, nanti kita masuk ke configure device gitu ya. Kita klik di sini. Terus kemudian kita add new device. Ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan PLC, bisa menambahkan HMI atau kontrol dengan PC system. Nah, kita masuk ke controller, kita menggunakan S7 1200. Nah, maka langkah kita di sini akan ada banyak pilihan. Ya, ada banyak pilihan. Nah, kita harus memilih PLC mana yang sesuai. Jadi untuk kasus kita, karena kita nanti akan mensimulasikan di dalam PLC SIM, kita bisa bebas memilih PLC kita. Nah, untuk kali ini saya menggunakan yang CPU yang 1212C yang AC DC relay. Nah, di sini maksudnya apa? AC DC kita pakai yang DC DC relay aja ya. 1211C yang DC DC relay. Ya, DC yang pertama ini artinya adalah power supply-nya DC. Jadi PLC nanti kalau Anda punya hardware-nya PLC langsung harus diberi power supply DC. Kalau AC berarti nanti power supply-nya AC. Kemudian DC yang di tengah ini adalah inputnya, berarti inputnya DC. Sedangkan relay yang di belakang di sini adalah outputnya. Jadi outputnya itu berupa kontak relay. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya untuk aplikasi yang sederhana bisa pakai relay karena di sini nanti bisa untuk output DC maupun AC. Tapi kalau di sini DC terakhirnya, maka di sini outputnya harus DC ya. Di sini biasanya kalau kita menggunakan output untuk pulsa output dengan frekuensi tinggi, kita harus memilih yang DC karena ini transistor output, gitu ya.
Oke, kita pilih yang di sini versi 4 ya, yang 1211C DC-DC relay yang 6ES72111HE40OXB0 ya. Kita pilih di sini, maka kita klik add. Ya. Nah, nanti tentunya kita perlu menyesuaikan, sama saja dengan software yang lain. Pertama kali kita mesti disuruh memilih ya yang sesuai PLC yang nantinya akan kita program apa. Nah, ini kalau kita tunggu sebentar, maka dia akan muncul nanti tampilannya seperti apa. Nah, ini adalah PLC yang kita masukkan, ini adalah CPU-nya. Nanti kalau kita akan download, kita juga perlu setting misalnya terkait dengan portnya di sini. Nanti address-nya apa gitu ya, nanti harus kita masukkan di sini IP address-nya sesuai dengan komputer kita. Nah, karena kita nanti menggunakan PLC SIM, kita belum akan menggunakan itu. Gitu ya. Nah, pertama kali ini adalah tampilannya, ini adalah tampilan project kita. Terus kemudian ini adalah dari device view-nya. Kemudian kalau kita ingin menambahkan input-output, digital input, digital output, dan lain-lain, kita bisa menambahkan, mengambil dari sini. Misalnya kita tambahkan digital output-nya, karena kan digital input yang S7200 ini kan compact, tergantung jenis yang kita gunakan. Ini ada 6 input dan 4 output ya, berarti hanya 6 input 4 output. Kalau nanti kurang, kita bisa menambahkan digital input ataupun digital outputnya. Nah, kemudian langkah yang berikutnya kita masuk ke program block. Jadi kita akan membuat program sederhana, kita pakai main block ya, organization block. Jadi untuk awal kita bisa pakai program dari organization block. Jadi kita belum masuk di function block, terus kemudian di function dan sebagainya. Nah, kita akan membuat program latching gitu ya. Maka di sini kita masukkan normally open, kemudian normally close, kemudian output coil, terus kemudian kita masuk ke sini, kita masuk ke normally open, terus kemudian kita close di sini untuk kita latching. Ya, ini saya besarkan supaya kelihatan. Oke, jadi ini adalah program latching yang teman-teman tentunya sudah tahu bagaimana latching ini bekerja. Nah, kemudian kita masuk di sini, katakanlah di kalau untuk input itu pakai I. Kalau kemudian internal relay kita pakai W ya, W0.0 ya. Kita masuk ke internal relay. Kita M ya, M 0.0. W itu kalau di PLC Omron ya. Kalau di PLC Siemens kita pakainya M. Kemudian untuk stopnya kita pakai M 0.1. Kemudian kalau outputnya kita pakai H 0.0 gitu ya. Kemudian kita latching di H 0.0. Nah, kemudian kita bisa menambahkan tag. Kalau di sini kan kita kesulitan, nanti tagnya ini tag 1, tag 2 kan harus diberi nama supaya nantinya lebih spesifik sehingga kita lebih mudahkan program kita. Maka kita bisa mengganti tagnya, ini klik kanan kita rename text. Tag satunya kita kasih start, gitu ya. Terus kemudian tag 2-nya kita ganti dengan stop. Kemudian teks 3-nya nanti kita ganti dengan lampu misalnya gitu ya. Maka kita sudah punya program latching gitu ya. Jadi kalau nanti tombol start ditekan, maka lampu ini akan aktif. Kemudian di sini ada kontak untuk pengunciannya, di sini akan aktif tertutup sehingga meskipun tombol nanti ini kita lepas, lampu akan tetap aktif. Untuk mematikan kita menekan tombol stop. Begitu ya. Nah, nanti untuk ngecek program kita menggunakan PLC SIM. Nah, maka bagaimana cara mensimulasikan program kita menggunakan PLC SIM? Maka kita masuk ke di sini online simulation ya, kita start. Jadi teman-teman memang harus install 2 software ya, satu tiap portal, yang kedua PLC SIM, S7
S7 simulation ya, untuk S7 PLC simulation. Jadi kita start di sini. Oke, kita masuk ke PLC simulation. Kita tunggu sebentar. Ini agak lama memang untuk setupnya. Ini akan di setup sendiri oleh software. Nah, kemudian kita load, gitu ya, kita upload di situ. Ya, finish. Oke, nah begitu. Nah, posisi di sini ini masih stop. Ya, posisi masih stop. Ini kita bisa posisi klik run. Ya, nah, berarti di sini sudah run, gitu ya, berkedip yang ada di sini. Kita bisa memonitor. Ya, di sini ada tanda kacamata di sini. Kita klik monitor. Nah, maka di sini sudah termonitor. Anda lihat di sini caranya kita merubah. Ini kita klik kanan, ya, kita modify. Ya, modify to 1. Ya, kalau ini 1, maka di sini lampu akan aktif. Kemudian kalau ini kita modify lagi menjadi 0, ya, 0 di sini, ini tetap aktif karena sudah dikunci di penguncian yang ada di sini. Oke, kemudian untuk mematikan kita tinggal klik kanan, modify 1 di sini untuk tombol stop. Nah, kita modify 0 lagi. Ya. Nah, begitu cara kita untuk membuat men-setting PLC kita, terus kemudian membuat program, kemudian mensimulasikan menggunakan S7 PLC SIM. Ya, untuk pemrograman kita menggunakan tiap portal, sedangkan PLC-nya kita menggunakan S7 1200. Nah, nanti kita ikuti langkah-langkah selanjutnya, video selanjutnya untuk program yang lebih kompleks, misalnya dengan timer, dengan counter, juga nantinya kita secara langsung memprogram PLC kita dan disimulasikan secara real di PLC kita. Dan juga nanti kita bisa membuat program dan simulasi secara virtual untuk program PLC dan tampilan di HMI. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.